seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Polresta Banyuwangi Polsek Kabat mengintensifkan patroli malam untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas seperti balap liar dan perang sarung. Bahkan tim patroli menyisir beberapa titik rawan di wilayah Banyuwangi hingga dini hari. Patroli rutin selama bulan Ramadan ini juga dilakukan anggota kepolisian dari seluruh polsek jajaran Polresta Banyuwangi. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Kabat AKP Kusmin, anggota personil kepolisian dari berbagai satuan dilibatkan dalam kegiatan ini. Saat melintas di ruang terbuka hijau RTH Kedayunan, petugas memberikan himbauan kepada para pemain seni kuntulan caruk yang memainkan alat musik dengan semangat tersebut. Di lokasi tersebut beberapa grup kuntulan beradu tabuhan, menghasilkan suara keras dari terbang atau rebana yang menggema di area sekitar. Suara yang menggelegar itu tak hanya menambah semarak suasana Ramadan, tetapi juga efektif membangunkan warga untuk sahur. Menurut AKP Kusmin, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban selama Ramadan, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal yang menjadi tradisi di Banyuwangi. Selain itu, patroli ini untuk mencegah potensi balap liar serta aktivitas anak-anak muda yang beresiko menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ia menambahkan patroli seperti ini akan terus dilakukan selama bulan Ramadan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Selama ini Polresta Banyuwangi juga akan terus meningkatkan intensitas patroli serta menindak tegas siapapun yang mengganggu ketertiban masyarakat. Ia pun mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam menjaga keamanan dengan melaporkan kejadian mencurigakan. Karena dengan peran serta masyarakat ini diharapkan Banyuwangi tetap aman, damai, dan tentram. Selamat pagi ini kegiatan patroli sekaligus pengamanan kegiatan masyarakat yang ada di RTH Kedayunan. Kegiatan untuk membangunkan sahur. Setelah berkumpul di sini nanti akan segera membubarkan diri ke kampungnya masing-masing untuk bisa melaksanakan pembangunan sahur
Handoko Kusumo, CTV. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai tertabrak truk diesel dari arah berlawanan di Jalan Raya Jember Banyuwangi, Desa Sail, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Korban tewas di lokasi kejadian usai menghantam truk dan terpental dari motornya pada Sabtu malam. Korban tewas berinisial RH 27 tahun asal Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat ketika korban mengendarai motor Honda Mega Pro Nopol P6062XB melaju dari timur ke barat. Korban meninggal dunia di TKP diakibatkan sejumlah luka yakni pada bagian kepala, patah tulang paha, dan beberapa luka lainnya. Warga dan relawan yang mengetahui kejadian kecelakaan tersebut mengevakuasi ke Rumah Sakit Umum Genteng. Kecelakaan fatal tersebut berawal dari korban yang berboncengan dengan temannya akan mendahului kendaraan di depannya, namun naasnya dari arah berlawanan melaju dari arah barat karena jarak terlalu dekat, benturan keras tidak dapat dihindari. Untuk dilakukan penyelidikan guna mengungkap pasti kecelakaan, kedua kendaraan diamankan di unit lalu lintas kantor Polsek Genteng. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84,
5496 60110 dan 75125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf yang kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1 sampai 2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda.
Cukup unik yang dilakukan oleh para pemuda Dusun Kepatihan Desa Kecamatan Curing, Banyuwangi. Saat menjelang sahur, mereka adu mekanik atau adu skill dalam menabuh rebana yang diiringi lagu-lagu daerah Banyuwangi. Dalam adu mekanik tersebut biasanya dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda. Selain itu, suara rebana yang ditabuh sangat menggelegar, juga mengundang warga untuk melihat. Tepat pada pukul 2 dini hari dan setiap hari Minggu saat menjelang sahur, dua kelompok pemuda yang berbeda daerah berkumpul di Dusun Kepatihan Desa Kecamatan Curing, Banyuwangi. Di tempat ini selalu dijadikan adu mekanik atau adu skill dalam menabuh rebana. Dua kelompok ini dari sangkir seni kuntulan, seni tradisional khas Banyuwangi yang alat musiknya rebana, beduk kecil, kenong, keluncing, dan juga piano, serta dipadu-padankan dengan lagu-lagu pengiringnya berbahasa Using, bahasa asli dari Banyuwangi. Setiap kelompok secara bergantian menampilkan kemampuannya dalam menabuh rebana. Selain itu, setiap kelompok juga diberi waktu bermain masing-masing 15 hingga 20 menit. Selain bertujuan membangunkan masyarakat agar segera santap sahur, juga untuk latihan bersama antar pemain musik kuntulan dan saling tukar ilmu. Tradisi adu mekanik menabuh rebana ini sudah berjalan hampir 5 tahun yang digelar setiap bulan Ramadan. Dulu itu kalau membangunkan orang sahur, dulu itu musiknya musik patrol klasik yang dari bambu. Berjalannya waktu dari tahun ke tahun, musik patrol itu makin langka lah, bukan punah, langka. Jadi diambil yang simpel saja, yang gerakannya rame, ya hadrahan terbangan seperti ini. Kalau hanya dua seperti ini ya gantian, tapi kalau lebih dari dua biasanya ada yang mengkoordinir, entah itu di pertigaan atau di perapatan, itu dia mengkoordinir. Kalau kesenian kuntulan itu lagunya itu menyeluruh, Mas, menyeluruh. Ada yang mulai dari religi ke keislaman, identik itu, Mas. Tapi untuk variasi penambahan ya lagu kasmaran, lagu kedaerahan, yang maksudnya lagu-lagu klasik Banyuwangi, baik yang modern maupun yang klasik. Suara musik rebana yang menggelegar namun merdu membuat masyarakat setelah santap sahur tak ingin kembali tidur, namun masih ingin menyaksikan atraksi mereka dalam adu mekanik menabuh rebana. Acara ini selesai saat azan subuh berkumandang. Dani Eka, CTV. Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan setiap orang untuk saling membantu terhadap sesama. Seperti halnya yang dilakukan pengacara Mas Huri SHMH yang menggelar giat buka bersama dengan ratusan masyarakat dan santunan anak yatim pada Sabtu sore. Tepat pada pertengahan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, seorang pengacara asal kota Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur yakni Mas Huri SHMH sengaja menggelar giat bakti sosial dan buka bersama. Giat buka bersama dan berbagi kebahagiaan di tengah bulan suci Ramadan ini sengaja digelar di kantor hukum Punokawan yang ada di Kerajaan II Kembiritan pada Sabtu 15 Maret 2025. Sedikitnya ada sekitar kurang lebih ratusan masyarakat yang hadir pada momentum buka bersama ini. Sebelum acara buka bersama dimulai, mereka juga turut membagikan takjil gratis kepada pengguna jalan. Tak hanya membagikan takjil gratis, pada momentum buka bersama kali ini, pihaknya juga turut melakukan giat santunan kepada puluhan anak yatim. Kegiatan ini tidak sekedar berbagi hidangan berbuka saja, akan tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan sekaligus ungkapan wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dengan adanya kegiatan positif seperti ini, nantinya mampu membawa berkah tersendiri. Kegiatan pada hari ini tanggal 15 hari Sabtu 2025, kantor hukum Punokawan telah melakukan buka bersama kepada anak yatim dan kaum duafa, khususnya di wilayah Kerajaan II RT 1 RW 7 Kembiritan.
Ya sih, apa sih tujuan dan maksud digelar acara ini, Pak Uri? Tujuannya adalah supaya kantor menjadikan barokah. Yang pertama, yang kedua, karena ini momen Ramadan, maka salah satu ibadah dari kawan adalah mengajak kaum duafa dan yatim mengajak buka bersama. Kegiatan seperti ini apakah rutin digelar? Kegiatan ini saya rasa setiap tahun sekali kita mengadakannya, baik itu di kantor maupun di luar. Ada berapa ratus undangan, Pak, hari ini? Kurang lebih ada 400 masyarakat warga khususnya di Kerajaan Dua. Mungkin pesan dan harapan. Pesan dan harapan, mudah-mudahan kantor kami menjadikan kantor yang amar ma'ruf nahi munkar. Kegiatan buka bersama yang digelar oleh pengacara Mas Huri di kantor hukum Punakawan ini juga diisi tausiah oleh Kiai Haji Abdul Ghaffar. Ada 3 alasan utama, yang 3 alasan ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan di luar Ramadan. Alasan pertama, Ramadan ini dipilih kali Gusti Allah bulan diwajibkannya orang-orang beriman puasa. Di luar Ramadan boten enten kewajiban puasa. Entene mau Ramadan tok itu. Nomor kali Ramadan telah dipilih oleh Allah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran yang terkenal dengan malam nuzul Quran. Seusai mengikuti rangkaian acara, giat dilanjut dengan buka bersama dengan ratusan masyarakat dan tamu undangan. Sekedar informasi, agenda seperti ini rutin dilakukan oleh pengacara yang satu ini pada setiap tahunnya, yang diharapkan dapat mendapat berkah tersendiri. Jan Iskandar, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi pengembangan masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, mini bank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unik,
Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lepas dari pengawasan, seorang cucu di kota Probolinggo asyik bermain korek api di dekat jerigen berisi bahan bakar minyak. Akibatnya, api langsung menyambar jerigen dan membakar warung nasi milik kakeknya. Pengguna jalan dan warga di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo pada Sabtu siang dibuat panik dengan kebakaran yang menimpa sebuah warung nasi milik Bu Radin, 60 tahun warga setempat. Api dengan cepat membakar warung yang terbuat semi-permanen, bahkan sebuah bengkel radiator dan gerobak jualan gorengan ikut terbakar. Petugas damkar Kota Probolinggo sempat dibuat kesulitan saat memadamkan api yang membakar gerobak yang di dalamnya ada tabung gas 3 kg terus menyemburkan api. Dari keterangan Bu Radin, pemilik warung, sebelumnya warungnya terbakar, cucunya yang berusia sekitar 5 tahun bermain korek api di dekat jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Tiba-tiba api menyambar 2 jerigen berisi Pertalite dan langsung meluluh lantakkan warungnya dalam sekejap. Berhasil menyelamatkan cucunya, Bu Radin sempat tersambar api pada bagian hidung dan tangannya. Awalnya yang terbakar itu apa? Yang terbakar? Iya. Bensinnya Oh, kenapa? Kenapa bensinnya? Ada yang main korek? Siapa yang main korek? Oh, cucu. Oh, kena itu jerigen atau botol? Jerigen. Langsung besar berarti? Oh, jenengan warung apa jenengan? Warung apa? Jualan apa? Nasi pecel lah, nasi pecel. Oh. Cucunya masih kecil, masih kecil. Iya. Berapa jerigen itu yang ada itu waktu itu? Dua. Setidaknya 3 mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Probolinggo dan Pemkab Probolinggo diterjunkan dalam peristiwa kebakaran ini. Ke Mapolda
Damkar Sampai keliru. jam 11.52. Ini objek yang terbakar apa ya? Objek yang terbakar warung ini, warung gorengan. Informasi awal belum? Informasi awal kita terima laporan ada terbakar warung itu kita meluncurkan 2 unit pemadam kebakaran. Dugaan sementara ada mainan anak-anak main korek api, itu air tercampur sama bensin. Kelalaian berarti Pak ya? Siap. Human error. Ada berapa yang terbakar? Ada kesulitan tadi? Siap, untuk kesulitan tidak ada. Agar aja. Itu objek yang terbakar ada berapa? Untuk yang terbakar 2 objek. Sampingnya ada servis radiator. Berapa unit yang digerakkan? 2 unit, 1 kabupaten. Kota 2 unit. Oke, siap. Selain kehilangan warungnya, korban juga harus kehilangan uang 3 juta rupiah di dalam laci warung yang ikut terbakar. Farifa Levi, CTV. Sebuah truk bermuatan batu di Lumajang tergelincir di aliran banjir lahar Gunung Semeru Minggu pagi. Sejumlah warga bergotong royong menurunkan muatan truk agar truk tersebut tidak sampai terguling. Tergelincirnya truk ini berada di jembatan pelintas Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Truk dengan nopol N8973RK ini tergelincir ke kiri dan nyaris terguling. Menurut pengakuan warga, truk penuh muatan ini nekat melintasi jalan tambang meski aliran banjir lahar hujan masih cukup deras. Kemudian truk berjalan ke jalur kiri menghindari aliran deras di sisi kanan, namun naas tiba-tiba roda truk tergelincir. Beruntung sejumlah warga membantu untuk menurunkan material batu, kemudian setelah hampir 2 jam akhirnya truk tersebut bisa selamat. Itu di Cocoran memang jalannya setiap hari. Tadi kemarin hujan deras, banjir agak besar sedikit. Ternyata sudah kecil mobil lewat mengangkut batu, akhirnya tergelincir, tidak terhanyut, batunya dibuang oleh warga, bisa diamankan sampai hari ini aman terkendali. Selain digunakan jalur truk tambang, jembatan pelintas ini biasa dilalui warga untuk pergi ke mobilitas ke ladang. Yongki Rugroho, CTV. Persiapan angkutan mudik Lebaran tahun 2025, petugas Terminal Tawangalun Jember intens melakukan pemeriksaan armada bus. Pemeriksaan meliputi kondisi armada hingga dokumen kelengkapan. Satu persatu bus-bus yang terparkir di Terminal Tawangalun Jember dilakukan pengecekan oleh petugas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tawangalun Jember. Setiap armada bus diperiksa dari berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik kelayakan, jalan, hingga kelengkapan dokumen. Pengecekan juga meliputi kondisi sopir armada, mesin, lampu, sistem pengereman, ban, serta fasilitas penunjang armada bus. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan armada bus menghadapi potensi lonjakan penumpang atau pengguna jasa angkutan pada momen mudik Lebaran. Meski saat ini belum terlihat, diperkirakan arus mudik akan mulai terjadi pada H-10 Lebaran, hingga puncaknya pada H-2 dan H-1 Lebaran. Kondisi persiapan arus mudik di angkutan Lebaran tahun 2025, kami di Terminal Tawangalun mengadakan ramcek rutinitas. Namun demikian kegiatan ramcek ini ada peningkatan, yaitu kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 24 Maret itu kita ramcek ada peningkatan. Pak, untuk setiap harinya ada berapa armada yang di ramcek? Kita persiapkan untuk menjelang Lebaran ini, tiap hari kita operasi hari-hari biasa antara 125 sampai 150. Tapi biasanya kita kalau menjelang Lebaran bisa sampai 250 armada. Menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini, Terminal Tawangalun menyediakan hingga 250 armada bus, baik angkutan kota dalam provinsi maupun angkutan kota antar provinsi. Jumlah tersebut lebih banyak dari hari-hari biasa yang hanya sekitar 150 armada. Lutfi Kuroman, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur.
Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan penyerahan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mudik Lebaran seringkali menjadi perjalanan panjang dan melelahkan untuk sampai ke kampung. Jika Anda melintas di jalur Pantura Situbondo, tak perlu khawatir mencari tempat istirahat. Pemerintah kabupaten menyiapkan 20 masjid ramah pemudik di sepanjang jalur Pantura ini. Mudik Lebaran tiba, masjid ramah pemudik lokasinya disebar di 20 titik sepanjang jalur Pantura Situbondo. Pemerintah daerah bersama pihak takmir masjid memfungsikan sarana ibadah sebagai tempat singgah pemudik melepas lelah dan penat. Masjid Besar Nurul Abror di Kecamatan Panarukan ini, pemudik bisa cek kesehatan dan menikmati pijat refleksi secara gratis. Cukup mendaftar, semua fasilitas bisa dinikmati tanpa dipungut biaya alias gratis. Pijat refleksi menjadi favorit pemudik. Tekanan di titik-titik tertentu membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi pegal setelah berjam-jam berada di perjalanan. Memasuki arus mudik Lebaran, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo melakukan monitoring kesiapan masjid yang difungsikan ramah pemudik. Ya, diiringi suasana hujan, rintik, semaraknya luar biasa, hangat. Tadi kita coba juga pijitnya, kemudian produk UMKM-nya. Makanya saya menghimbau jangan sungkan, jangan ragu para pemudik dari berbagai kota terutama di Pulau Jawa atau dari manapun yang melintasi Situbondo, mampir ke Masjid Ramah Pemudik di Kabupaten Situbondo. Sepanjang jalan Situbondo itu akan ada Masjid Ramah Pemudik. Untuk total masjid sendiri ada berapa? Ada berapa ya? 20. Ada 20, cukup banyak itu. Dari ujung barat sampai ujung timur. Apa yang menjadi andalan dari rumah ini? Ya tidak hanya tempat ibadah, tempat istirahat kalau capek, tapi juga bisa kita kasih fasilitas layanan pijat. Ya, pijat bagi pemudik. Gratis pijatnya. Dan bahkan ada UMKM juga buat oleh-oleh. Sampai arus balik sampai kapan, Pak? Arus balik sampai tanggal 6. Sampai tanggal kopi 6. Gratisnya ada enggak? Ada kopi gratisnya, semua kita siapkan. Kenapa memilih?
Selama arus mudik Lebaran Idul Fitri ini, layanan Masjid Ramah Pemudik dibuka selama 24 jam. Fasilitas kenyamanan pemudik selama beristirahat telah disiapkan sepenuhnya. Andi Nurholis, CTV. Sejumlah tokoh di Bumi Belambangan gelar silaturahmi dan buka bersama di Pendopo Api Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu sore. Sementara itu, giat yang dipelopori oleh PT Panca Asma Tunggal ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi. Penasaran seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Tepat pada pertengahan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, PT Panca Asma Tunggal yang ada di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, sukses menggelar buka bersama dengan sejumlah tokoh yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Giat buka bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat ini juga turut mengundang stakeholder terkait, mulai dari rekan-rekan Polri, TNI, aktivis, dan jurnalis. Adapun tujuan digelarnya giat buka bersama dengan para tokoh yang dipusatkan di Pendopo Api ini sekaligus menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi. Nampak suasana kebersamaan dan keharmonisan tergambar pada suasana buka bersama kali ini. Sementara agenda buka bersama dengan sejumlah tokoh dan stakeholder terkait seperti ini rutin dilakukan pada setiap tahun. Muhammad selaku Humas PT Panca Asma Tunggal mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir. Pihaknya menambahkan dengan adanya silaturahmi dan kebersamaan seperti yang diharapkan dapat menambah keberkahan di tengah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kegiatan pada sore hari ini sampai malam hari ini adalah kegiatan silaturahmi dan buka bersama serta taraweh bersama. Kegiatan pada hari ini diikuti dan dihadiri oleh para tokoh-tokoh di Kabupaten Banyuwangi bersama PT Panca Asma Tunggal Desa Benculuk, Kecamatan Celuring. Digelar kegiatan ini adalah mempererat silaturahmi. Jadi PT Panca bersama para tokoh masyarakat, para aktivis, para teman-teman media, jurnalis, serta stakeholder terkait dari kepolisian dan TNI, kita menjalin silaturahmi yang baik pada malam hari ini. Pesan dan harapan kami adalah dengan bulan Ramadan ini semoga kita semakin dikuatkan dan dipertebal iman kita. Semoga di Ramadan ini keberkahan kita bisa dapatkan dan ke depan kita bisa lebih baik. Kemudian seusai dilakukan buka bersama, acara dilanjutkan dengan sholat maghrib dan taraweh berjamaah. Jan Iskandar, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya.
Makanya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame. Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rapi, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS, Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya itu punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakhad bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. CTP 100% donde